Baik, kita lanjutkan. Video kali ini akan membahas terkait dengan kebutuhan mencintai dan memiliki menurut hierarki Maslow, ya. Masih dalam usaha kita untuk memprioritaskan masalah keperawatan yang mungkin kita temui pada diri pasien. Oke. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu kita sama-sama akan memahami terkait dengan kebutuhan mencintai dan memiliki menurut hierarki Maslow dalam memprioritaskan masalah keperawatan. Begini penjabarannya. Baik. Kebutuhan dasar manusia yang tergolong dalam segmentasi mencintai dan memiliki harus kita ingat masuk pada level segmentasi yang ketiga. Artinya sudah didahului oleh segmen fisiologis, segmen keamanan dan keselamatan sebagai tingkatan yang kedua, dan sampai pada segmen mencintai dan memiliki di segmen ketiga. Artinya jika kita berbicara tentang urutan, nanti ini lebih kepada urutan yang ketiga secara prioritas. Ya, jika ada masalah keperawatan di sini dan jika banyak masalah keperawatan yang ada di dasarnya, maka kebutuhan tentang mencintai dan memiliki ini menjadi prioritas ketiga. Apa aja yang ada di dalam segmentasi mencintai dan memiliki ini? Oke, pertama tentang kasih sayang atau seksualitas. Ya, karena ini terkait dengan pasangan. Oke. Nah, menarik di sini tentang seksualitas. Ingat, jika berbicara pada pasien atau orang yang mungkin belum menikah atau mempunyai pasangan yang halal secara agama, pernikahan, dan tercatat di negara, maka kebutuhan tentang seksualitas adalah prioritas yang ketiga secara hierarki Maslow. Namun, kita harus memahami sebagai seorang perawat, jika pasien kita tersebut sudah mempunyai pasangan yang sah, dalam hal ini istri atau suami, bisa saja seksualitas turun ke bawah ke kebutuhan fisiologis terkait dengan kebutuhan seksualitasnya. Jadi kita benar-benar harus cermat di sini. Memahami pasien kita itu latar belakangnya apa. Kali aja ada masalah keperawatan, entah itu disfungsi seksual atau hambatan atau terganggunya pola seksualitas, atau justru disfungsi seksualitasnya, bisa saja menjadi suatu masalah keperawatan yang dasar atau masuk dalam kategori fisiologis jika pasien kita tersebut sudah mempunyai pasangan yang sah dan resmi secara agama dan negara. Ya, namun jika pasien kita masih belum berstatus nikah atau menikah, kasih sayang dan kategori seksualitas ini menjadi prioritas yang ketiga, ya, karena masuk di segmen mencintai dan memiliki. Oke. Afiliasi kelompok. Misalkan terjadi hubungan yang jauh pada kelompoknya akibat dia sakit, misalkan dia merasa tidak mempunyai rekan yang bisa diajak sharing. Kemudian hubungan dengan teman, keluarga, sebaya dalam masyarakat. Kaitannya dengan masalah-masalah keperawatan, misalkan ada isolasi sosial. Kemudian bagaimana tentang perannya dalam keluarga ketika dia sakit. Bagaimana perannya dengan teman-temannya ketika dia sakit. Ketika ada muncul-muncul masalah keperawatan di sana, itu merupakan segmentasi, ciri-ciri segmentasi dari segmen ketiga, yaitu mencintai dan memiliki. Ya, dan diingat bahwa ketika ada masalah keperawatan di segmen ketiga ini dan ketika ada
masalah keperawatan di segmen 2 dan 1 secara hierarki, maka masalah keperawatan yang ada di segmen ketiga ini menjadi prioritas yang ketiga secara urutan. Ya, namun jika misalkan masalah keperawatan yang kita temui itu adalah hanya berkutak di segmen mencintai dan memiliki, ya kita bisa memilihnya sebagai prioritas, asalkan diingat tidak ada masalah keperawatan yang berkategori atau bersegmentasi di fisiologis, dan yang kedua tentang keamanan dan keselamatan. Gitu. Baik, itu tadi terkait dengan kebutuhan manusia mencintai dan memiliki menurut hierarki Maslow yang kita gunakan dalam memprioritaskan masalah keperawatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.